ketika seseorang bertawakal, maka ia sedang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Artinya hidupnya harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk memenuhi aturan Allah itu adalah takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka sekali lagi, sifat dasar kita yang lemah membuat kita harus pasrah dan total bergantung kepada Allah. Sedangkan pasrah dan total bergantung kepada Allah disebut tawakal. Mudah-mudahan pengantarnya membuat Bapak Ibu termotivasi, dapat melihat dengan jelas bahwa jika suatu saat nanti ada urusan, kalau kita mau dipenuhi kebutuhannya, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, maka selesaikan masalah itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perintah untuk menyelesaikan masalah itu bukan bekerja keras untuk menyelesaikan masalahnya, tapi perintah untuk menyelesaikan masalah itu adalah bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita lihat dalilnya agar semakin yakin, Bapak Ibu sekalian. Sungguh dalam Quran surat Hud ayat 56, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak, makhluk bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, kecuali dialah yang menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus lagi adil. Tawakal ini dicontohkan dengan indah oleh para nabi. Saya mengutip kisah Nabi Yakub alaihi salam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengisahkan kisah Nabi Yakub, bayangkan posisi Nabi Yakub itu ada di Bapak Ibu sekalian. Nabi Yakub ini seorang nabi yang memiliki keturunan yang banyak, anak yang banyak. Di antara anak yang banyak itu ada anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Siapa beliau? Nabi Yusuf alaihi salam. Kecintaan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf menimbulkan kecemburuan. Kakak-kakak Nabi Yusuf tidak menerima kalau ayahnya lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Kemudian mereka merencanakan sebuah rencana besar untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Kemudian suatu hari kakak-kakaknya ini meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf ke suatu tempat. Dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf untuk diajak oleh kakak-kakaknya. Di tempat itu, ya, Nabi Yusuf diperdaya, gitu ya, dimasukkan ke dalam sebuah sumur, bajunya dibuka, talinya diikat, jadi Nabi Yusuf tidak bisa naik ke atas. Kemudian bajunya dibasahi oleh darah serigala. Kemudian kakaknya ini pulang ke Nabi Yakub dengan berdrama. Dia nangis, gitu, dan berkata, wahai ayah, maafkan kami ayah, kami tidak bisa menjaga anak kesayanganmu. Yusuf dimakan serigala, wahai ayah. Mendengar kalimat itu, Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana Nabi Yakub memahami bahwa setiap orang itu ada dalam genggaman Allah. Nabi Yusuf ada dalam genggaman Allah, anak-anaknya ada dalam genggaman Allah, dirinya ada dalam genggaman Allah. Kemudian Nabi Yakub mensikapi berita itu dengan kesabaran yang begitu luar biasa. Dalam Quran Surah Yusuf ayat 86 dikisahkan Nabi Yakub ini ketika mendengar berita itu, ia berkata, duhai Allah, hanya kepadamu aku serahkan segala urusanku, hanya kepadamu aku serahkan segala kesedihanku. Nabi Yakub tidak menyalahkan kakaknya, karena kakaknya pun ada dalam genggaman Allah. Ya. Nabi Yakub berharap Nabi Yusuf selamat. Kenapa? Karena Nabi Yusuf pun ada dalam genggaman Allah. Nampaknya pola tawakal yang diajarkan oleh Nabi Yakub ini harus kita adopsi agar kita merasa baik-baik saja ketika bertemu dengan masalah. Prakteknya begini. Ibu ya, tedur, teblep, teoles-oles acan, gitu, mukakeun panto, tiba-tiba aya tetangga kayak, kan ibu teh naon salah ibu, nemege muka panto tiba-tiba terus dijudesan ku tetangga. Maka ibu jangan marah dulu ke tetangga.
Apalagi ibu nutupkan panto marah ke suami. Menikuluh. Naon mama lah, geuleuh papa. Naon aya si mama, cek si papa. Aya naon mama? Itu tetangga. Kitu cek si papa teh. Atuh deui we cenah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu mengalami itu, coba praktekkan ilmu dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Ibu di judesan, langsung hatinya ke Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan segala urusan, termasuk urusan sikap tetangga kita kepada kita, dan hanya kepadamu aku serahkan segala kesedihanku. Abdi teh nyeri hati Gusti, tapi ke Allah ngadunya. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Ibu lagi damai-damai kehidupan gitu. Tiba-tiba dengan neng tos aya ku ibu kadinya nya. Ternyata jadwal bayaran Bapak Ibu sekalian. Kan nyeseknya. Ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan segala urusanku, urusan bayaran, dan hanya kepadamu aku serahkan segala kesedihanku. Tiba-tiba si ibunya bilang begini, neng hapunten, tiba-tiba pun biang hareeng, jadi ibu janten ka bumi neng. Bahagia ente. Bahagia, alhamdulillah, napas heula. Iya. Ya. Ibu diapa-apain oleh suaminya, jangan marah dulu Bu. Coba latih kita untuk bertawakal. Apa kata ibu? Duhai Allah, hanya kepadamu aku serahkan segala urusanku. Urusan diapa-apain oleh suami, begitu tanda kutip. Kemudian ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan segala kesedihanku. Jadi mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, selesaikan dengan tawakal. Karena janji Allah, barang siapa yang bertawakal, Allah penuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Punten Bapak Ibu, mari kita bermuhasabah. Kalau Bapak Ibu ada dalam persoalan, apa yang Bapak Ibu pertama kali Bapak Ibu lakukan? Boleh jadi mengeluh, boleh jadi khawatir. Allah kumaha ieu, begitu ya. Engke mah ulah kitu, ulah Allah kumaha ieu, ulah Allah kumaha ieu. Ya. Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, kemudian hujan lebat. Bapak Ibu sampaikan, duhai Allah, Engkau tahu kalau hamba harus berangkat ke suatu tempat, dan Engkau tahu kalau hari ini hujan lebat. Duhai Allah, hanya kepadamu aku serahkan segala urusanku, hanya kepadamu aku serahkan segala kesedihan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah. Nih ilmu tauhidnya. Apa yang harus kita terima, Bapak Ibu sekalian, akan kita terima, meskipun seluruh orang menghalangi agar kita tidak menerimanya. Saya ulangi, apa yang seharusnya kita terima, akan kita terima, meskipun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menahannya untuk kita. Dan apa yang tidak menjadi milik kita, akan pergi dari diri kita, akan lepas dari diri kita, meskipun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menahannya untuk kita, memeganginya untuk kita. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu menyesal ketika kita kehilangan sesuatu, dan jangan terlalu bangga ketika kita mendapatkan sesuatu. Karena kita mendapatkan sesuatu itu dari Allah, dan kita kehilangan sesuatu itu pun kebaikan dari Allah.